baru calon. Baru mau. Kalau sudah jadi itu ada akte, kemudian SK dari Kemenhukam, itu baru jadi. Jadi siapapun nanti masih ada kesempatan untuk siap dipilih menjadi ketua yayasan. Baik, Pak Thomas, izin saya suruh. Lanjut, pelan-pelan aja. Ini apa Pak? Gambar. Kemarin sudah saya tayangkan ya. Nah, ibaratnya kita sedang berlabuh menuju suatu tempat. Tempat itu adalah harapan kita adalah surga. Setuju? Nah, tentunya jamaah abadi ada di sini. Baru berapa? Baru 200 orang yang tercatat. Ya. Nah, dalam perjalanan ini tentunya harus ada ownernya. Saya katakan di sini ownernya itu adalah pembina. Kemudian harus ada yang mengemudikan. Apa namanya kalau dalam nakoda? Nah, nakodanya itu masih kosong. Sementara itu udah jalan. Betul tidak? Nah, terus jamaah penumpangnya banyak juga. Ini kapasitasnya 1000. Baru ada 200. PR kita masih banyak, ya kan? Nah, supaya jamaahnya itu betah, tidak ngajol. Kalau ngajol kan gitu ya, meninggalkan kapal ini. Gimana caranya? Bikinlah kapal yang nyaman, setuju? Dengan perlengkapan yang lengkap, gitu. Supaya apa? Penumpangnya itu adalah nyaman di dalamnya, mau apapun ada. Gitu harapan kita ke depan. Jadi betul bahwa kita harus punya rumah. Rumah kita ini sedang berjalan menuju surga. Mudah-mudahan jamaah Nabar yang saat ini sedang berjuang untuk membuatkan menjadi 1000 jamaah. Jangan tahu kalau mimpi 1000 jamaah. Mudah-mudahan kita pertemukan di surganya Allah. Amin. Ya Allah. Kenapa demikian? Karena jika kita bergabung dengan majelis ilmu, sesungguhnya itu adalah jalan untuk menuju surga. Jizah. Baik, oke, lanjut Pak Tom. Ini adalah mimpi kita punya yayasan Ngabar Qur'aniyah Cianjur. Setelah sistem ini sudah diterima Pak. Kita sudah daftar ke notaris, sudah diterima. Mudah-mudahan nggak ubah. Tapi untuk merealisasikan ini punya salah satu syarat. Dokumentasi sudah kita siapkan. Dan yang luar biasanya kita harus punya modal awal berapa? 10 juta paling detik. Nah, paling kecil. Saya kemarin nantang dulu 10 juta ini terpenuhi nggak? Ternyata Pak Pembina luar biasa. Bayangkan sampai detik malam kemarin saya kawal betul, itu sudah 61 orang. Kalau jamaah yang aktif 100 berarti sudah 61%. Ada nggak tiap jamaah ngabar Sabtu itu 100 orang? Ada nggak? Enggak, cuma 60. Saya itu kemarin hasilnya 60. Artinya ini dapat 61 berarti sudah lebih. Ya kan? Nah, ini bagaimana kita mencapai melebihi target. Tadi rekan panitia luar biasa melampaui target. Sekarang diuji ditantang. Katanya kita mau khairunas anfa'uhum linnas. Tetapi ketika diajak untuk berbuat kebaikan, ya kan, ada susah. Ya, jadi ini tantangan buat kita. Tapi ada jamaah apa mantul. Itu saya. Baik, lanjut. Harapan kita ngabar tunggu harapan kita menyebar, mengangkat, berkibar. Itu mimpi kita. Membantu siapa? Cita-citanya Pak Pembina. Menyebar. Bagaimana mau menyebar kalau tidak mengangkat kepada diri kita? Kalau sudah mengangkat kuat, kita akan berdiri kokoh dan berkibar. Itu harapan kita. Nanti kalau misalnya ada yang lain, silakan mimpi kita. Lanjut Bapak. Balik lagi, ini kapal kita. Keren dulu. Tapi kalau mimpi ini jangan naik sampan. Naik, ini mimpi kita tuh. Di sini tuh ada harapan kita.
gak ada. Apa yang lu mau di Ngabat itu ada. Setuju nggak Bu? Balik kajian ada, balik asin ada, balik keterampilan ada, anak mudanya ke depan ada. Kan keren ya? Gitu, acaranya dikemas dengan baik, didukung oleh IT, wah luar biasa, nyaman, gitu kan? Kemudian soliditasnya tinggi, ibu-ibu satu dengan ibu duanya kompak, solid, ya. Jangan sebaliknya, wah ibu Ngabar mah beda ya mah. Saya melihat sudah mulai solid, itu luar biasa, ya kan? Pertahankan, supaya apa? Supaya nanti speed kita bertambah. Akhirnya makan laporan, tadi pun saya koreksi itu dari kemajuan. Paparkan dengan fokus, biar fokus. Gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Dr. Ahmad Yani sudah datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah semangat kita ya, untuk memperjuangkan sebuah yayasan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dr. Ahmad Yani sudah bergabung dengan kita. Dan baru 5 menit, ada 5 menit ya? Ada. Nah, baru pemanasan. Kayak kasus gitu. Udah lihat tadi ya? Udah lihat? Senang ya kalau kita tinggal di situ daripada di sampan atau di kapal laut yang biasa. Jadi kita enggak, kalau kita ini udah tenggelam. Ini mah yang baru. Jadi mudah-mudahan mimpi kita terwujud. Ingat, IFA apa? Imagine. Kita harus punya mimpi. F-nya apa? Fokus. Dan M-nya A-nya action. Kita tidak akan menggapai cita-cita kita kalau tanpa action. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baik, jamta patawakal. Allah. Baik, lanjut Pak Thomas. Punten. Izin Pak Dokter. Ada punten nih, mau memaparkan terkait dengan konsep. Mimpi kita ingin memiliki yayasan luar biasa. Dalam waktu 3-4 hari, tidak lebih dari seminggu, kita sudah menggait donatur dari internal Ngabang sebanyak 61 orang. Dan saya ini bertambah. Ya. Kemarin saya sampaikan, pada 50 mangga, 50 itu paling kecil kelipatan. Ternyata luar biasa. Pas begitu pertama 500.000, alhamdulillah. Keduanya 500.000, alhamdulillah. Gitu kan? Pas tengah-tengah 200 mandek. Pancing, buat yang 50.000. Istri saya 50.000, murudul 50.000. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Dan ternyata untuk menggalang dana 10 juta itu tidak lebih dari seminggu. Sekarang sudah berapa Bu Bendahara? Ada Bu? 14 juta, bayangkan. Ya, alhamdulillah. 14 juta tidak lebih dari 1 minggu. Ini adalah modal luar biasa. Ya kan? Hanya pertanyaannya, ibu dalam berinfak dan bersedekah itu siap nggak istiqomah? Insyaallah. Halo jawaban. Siap nggak istiqomah? Insyaallah barijal. Siap. Kemudian nggak usah, gitu kan? Saya belajar dari Dr. Ahmad Yani bagaimana memberikan sedekah infak luar biasa, ya kan? Nah, insyaallah. Siap nggak istiqomah dalam berinfak? Insyaallah. Alhamdulillah. Yang berat itu adalah istirahat. Istiqomah. Yang paling ringan istirahat. Setuju. Sare. Oke, nanti nama-nama ini izin Pak. Ini adalah kenangan terindah ketika hidup. Jadikan nama-nama ini adalah sebagai saksi. Saya akan buat figuran. Tolong nanti kalau yayasan yang Quran sudah punya kantor, tolong ini diabadikan di figuraan siapapun nanti ketua yayasan. Karena ini menjadi saksi, 50.000 jadi saksi, bukan ria. Ria itu yang tahu hanya kita dan Allah.
tapi bagaimana mensiarkan, memotivasi orang lain supaya bisa bergabung dengan kita. Insya Allah 61 mungkin nanti mimpi kita bisa di atas 100. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Baik, lanjut Pak Thomas. Nih Pak Dokter Ahmad Yani, kita sudah daftar Pak ke notaris. Nama ngabar Qur'aniyah Cianjur, alhamdulillah diterima. Ketika saya mendaftar kemarin nama Asafiyah di yayasan di masjid kami Pak ditolak. Terus saya buat lagi nama Yayasan Warga Geraha Pertama ditolak. Yang ketiga Yayasan Geraha Pertama Sejahtera diterima oleh Taman Sejahtera Anak ditampil. Tapi masjidnya Asafiyah. Jadi saya mendapat amanah itu ini serial ya, paralel, bukan serial, paralel. Karena berbarengan saya harus lulus juga yayasan di Asafiyah, juga harus lulus di sini. Kenapa? Saya tidak meminta, hanya Pak Nambo aja yang minta. Benar Pak ya? Yang minta dan yang menunjuk saya adalah ketua pembina. Jadi mudah-mudahan lancar. Baik. Lanjut Pak. Nah ini, nah, tolong Pak. Ini adalah pembina. Saya nggak bisa menolak kalau pembina masukannya ini. Saya menghormati kepada Pak Dr. Mahdi. Jadi pembina kita ada 5. Ada Ketua MUI, ada Pak Dr. Mahdi sendiri, kemudian ada Pak Selamat Riyadi, tidak hadir ya, sebagai Kabak Kesra, kemudian Bapak Kiai Jinding dan Bapak Endang Saksi. Luar biasa Pak pembinanya. Pembina saya anggap honor, ya kan? Saya anggap honor yang membina, yang menasihati, mengurus. Kalau ketua yayasan itu diangkat dan diberhentikan, sekarang diangkat, besok bisa diberhentikan, ya kan? Tapi pembina ada yang mengangkat sebagai pendiri, ada yang juga ada yang tidak mengangkat. Tapi bagaimana mengontrol ketua yayasan ini agar kapal tadi berjalan dengan aman, lancar dan nyaman? Nah itu makanya di sini didampingi oleh bendahara sekretaris. Kemudian kita yang namanya yayasan itu ada 3 Pak. Kita harus beramal, berbuat baik, bidang keagamaan, kemudian bidang kemanusiaan dan sosial. Hanya kita menambahkan nanti ada bidang usaha dan dana. Karena kita tidak punya, ya, kita ada bidang sosial, kemanusiaan, bidang keagamaan. Kalau tanpa bank dana, apakah bisa jalan? Tidak. Gitu kan? Makanya saya tambahkan. Nah nanti ketua majelis taklim yang sekarang dijabat oleh saya nanti diestafetkan. Jangan ada rangkap jabatan dalam satu yayasan. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh Bapak Yahidi atas rekomendasi dari Bapak Pembina. Nanti yang ini bidang sosial tadi saya sudah bicara, mungkin Bapak bisa masuk di sini Pak Haji Jalajah. Kemudian Pak Ferry. Sementara nama-nama ini lanjut Pak Thomas. Saya kosongkan saja ya, karena belum resmi. Ya, tapi yang ini adalah struktur majelis taklim. Sekarang itu kita tuh baru punya ini, belum punya yayasan. Nanti ini di bawah naungan yayasan. Ya, pembina yayasannya sudah jelas tadi ada 5, pengurus yayasannya juga tadi sudah jelas. Ini yang sedang berjalan, ini nama saya sudah tidak ada. Ya, nama saya sudah tidak ada. Siapa penggantinya? Insya Allah Bapak Haji ini. Nah, jadi kita sudah solid. Yang belum apa Bu? Yang belum apa? Speed. Harus menyesuaikan dengan teknologi. Mau nggak mau. Sementara kita sudah maghrib. Ya kan? Nah, gitu. Jadi nanti kita rangkul anak-anak. Jadi nanti dari sini semua, tolong punten. Ini sudah dikonfirmasi Pak Kiai bersangkutan dan sudah mengasih data. Jangan sampai mengundurkan diri. Ya. Siap yang terpampang namanya di sini untuk memajukan yayasan Qur'aniyah? Siap nggak? Begitu dipajang di sini, jangan jadi pengurus hanya pajangan. Banyak organisasi terpampang tapi tidak eksis. Saya tahu. Ini sudah dikonfirmasi. Kalau mau mundur sekarang. Dia sudah mengasih data KTP, NPWP. Pertanyaan sekali lagi,
apakah yang nama-nama di sini sudah siap untuk memajukan Yayasan Ngabar Qurania? Siap. Alhamdulillah. Harus digas dulu lah. Gaspol. Baik, lanjut. Nih, Yayasan Ngabar Qurania. Tempatnya di mana? Sementara Pak Nabo saking bingungnya, ya udah tempatnya di sini. Ini di rumah saya. Kalau ada tempat yang bagus pinggir jalan, silakan. Saya rela ganti. Mumpung belum dijadikan akte pendirian. Ya, nih silakan. Nih. Sementara karena saya harus lapor Pak ke sana, Pak domisilinya di mana? Ya, ditanya oleh notaris. Gitu. Senin insya Allah saya bersama Pak Thomas akan mengurus ini. Ya. Baik, lanjut. Nih, lanjut. Kenapa harus dijadikan Yayasan Ngabar Qurania? Ya kan? Ini adalah cita-cita pembina supaya majelis taklim yang sudah berkembang begitu besar, menurut saya hanya keluar masuk aja itu kalau dicatat mungkin udah 500 orang ya. Nah, ini kita rangkul kembali dengan program-program yang menarik, gitu kan? Nih, kenapa? Karena kita butuh naungan. Kita butuh naungan dari pemerintah daerah. Salah satunya tembak aja langsung. Tanpa dana kita tidak akan jalan. Di sini ada perwakilan pemerintah. Ya keluarkan dana hibahnya. Karena itu untuk kepentingan umat. Betul? Kita membantu pemerintah, mendoakan pemerintah. Sih, pas keluar dana lain itu kita lagi buat yayasan. Pak Puntung Pak, demikian nggak Pak? Kabupaten. Biar buat diundang. Baik, lanjut. Nih, dengan mendirikan yayasan kita dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi. Setuju ya? Kita bisa berbagi. Kemudian kelembagaan baik di bidang keagamaan yang tadi, sosial dan kemanusiaan. Yayasan bisa membuka badan usaha lain seperti sekolah, kelompok belajar masyarakat, LKP dan lain-lain. Ada peluang. Yuk kita berpikir, kita berinovasi, majukan ini. Ya kan? Saya kalau misalnya tidak mengangkat saya sebagai ketua yayasan, tolong ini 1 tahun ganti dengan yang muda. Itu Pak, jangan takut diganti 1 tahun, tapi dengan catatan sistem sudah berjalan. Jangan meninggalkan tanpa sistem. Amburadul. Baik, lanjut. Nah ini membantu. Lanjut Pak Thomas. Ini visi misi. Ini baru konsep. Silakan kalau ada visi misi yang lain yang cocok dengan Ngabar Qurania, maka membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia. Padahal kita bukan generasi Qurani ya. Dan udah maghrib. Makanya saat tadi jangan anak muda ya bentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas, beriman dan berwawasan luas, menciptakan individu yang mandiri, tangguh dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Praktek kita bermanfaat bagi manusia dan bagi masyarakat. Misinya berfokus pada pengembangan kajian Islam yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Ini nggak bagus, silakan. Mumpung belum saya buat. Lanjut. Waktu masih nggak? Proses pengawalan yayasan. Nih, ini waktu kemarin Buntan. Saya belum berubah nih karena terbarengan. Proses pengelolaan yayasan GPS Gerakan Tanah Sejahtera habisnya Ngabar Quran. Ini yang salah. Sama dengan apa? Dengan Ngabar Qurannya. Jadi di November nih, kalau ini sudah kita lakukan. Ini yang sudah kita lakukan. Terus Pak, di Desember apa? Jadi perencanaan itu harus matang. Desember, Januari kita sudah buat dengan rencana. Terus berikutnya, nah, sampai membuat ADART. Pertanyaan saya. Siapa yang buat anggaran dasar ketika kita mendirikan? Pembina. Bukan pengurus. Pengurus itu kebijakan sudah jadi, tinggal melaksanakan. Hanya kita kembali diserahkan biasanya TK ketua pengurus. Ya kan? Itu. Kemarin saya di Asapnya itu terbalik gitu kan? Nah sekarang sudah turun. Dia belum setor pas 10 jutanya. Karena kemarin harusnya uangnya dulu siapkan seperti kita. Nah itu, ya luar biasa. Ini lanjutkan.
Ini terus kita buat kamu. Tinggal nanti actionnya. Ika, imagine, fokus, action. Kita sudah lakukan. Mengapa Thomas? Berpacu dengan waktu. Nih, proses legalitas yayasan Ngabar Puritania. Coba lihat terus. Ini prosesnya. Panjang nggak? Makanya saya jarang tidur Pak, terus terang ngurus buku. Tapi saya senang ketika mati saya sedang berjuang di jalan Allah. Amin. Ya kan? Saya nanti dikomplain sama istri saya. Kasih ayah, ayo terus. Bener banget. Karekan. Komplain ke saya. Ternyata banyak Mas. Nanti akan saya serahkan ke sekretaris saya. Karekan. Nanti Pak. Komplain ke saya. Nah ini terus. Ternyata banyak yang dilakukan oleh kita. Yang sudah aku baru KTP, NPWP calon pengurus. Sudah saya minta ya. Yang lainnya belum. Sok bantuan nawar bisa juga. Ternyata berat. Mendirikan yayasan itu ya. Lanjut. Nah, terus. Nah, dulu lihat. Bukan yang ini yayasan. Alhamdulillah sudah. Tapi yang lainnya belum. Logo yayasan siapa yang buat? Ayo. Kemudian sabset tempel gampang, betul. Kalau ada logo yayasan gampang. Kop surat. Ini sebenarnya ruang sekretaris yayasan harus ada terpenuhi. Kita punya rumah, masa tanpa ini? Ya. Baik, lanjut. Saya persingkat saja nanti. Ternyata kami semua butuh pada lantasan. Gitu kan? Tuh kali semua hanya satu. Dan sharing belum bisa setor, hanya satu. Lanjut. Pola kerja saya gitu Pak, untuk mengawasi atau memonitor job itu saya pantau seperti itu. Jadi yayasan Tuhan itu bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Gerakan pendidikan inklusif meliputi pendidikan non formal yang teratur. Kemudian peningkatan kemampuan dan kemandirian menjadi program utama yayasan. Harapan kita ke depan seperti itu, bergerak dari kerinduan ingin menyelesaikan persoalan yang ada di PNT, ngatur dengan harapan yayasan yang dapat memenuhi legalitas MT ngatur, serta berkeinginan memajukan para jamaah yang didukung oleh metode ngaji bersama dengan as ngatur. Ya. Kemudian yayasan ngatur ini, ngatur maksudnya, ke depan ingin melakukan perubahan yang bisa dirasakan oleh jamaah ngatur dan semua pihak serta masyarakat. Indah kan mimpinya. Lanjut. Program kerja yayasan. Ini udah lompat Pak, program kerja. Padahal yayasan yang berdiri gitu kan. Jadi apa? Kita harus melampaui batas gitu. Itu semangat tertunjukkan. Lanjut. Email sudah kita buat Pak. Ayo. Lanjut. Nih, ini program November 2020 yang sudah kita lakukan. Di November apa, di Desember apa, sampai Februari sudah kita upload. Ya. Doakan saya sehat dan yayasan supaya bisa melakukan ini. Lanjut. Berapa menit lagi nih takutnya salah terima pun. Terus lanjut. Saya minta ruangan di sana. Ini program kerja. 5 program kerja utama. Kita tuh harus ada prioritas. Langsung terus ya. Lanjut. Ini. Nah ini. Kita harus punya program kerja. Bukti ini punten. Nanti yayasan bantu saya. Walaupun ibu di pengawas, ya, tolong awasi saya. Kalau nggak diawasi hanya duduk manis, nggak bisa jalan. Ya. Lanjut. Pertama. Ini baru konsep program yayasan ngatur ke depan. Ya, itu ada media humas dan digitalisasi. Mau nggak mau, kalau tanpa ini pasti kita repot. Hambat yakin. Terus ada usaha dan wakaf. Mana dikelola? Tambahin lagi silakan apa? Ini mancing aja. Tertib administrasi legalitas lembaga dan keuangan. Saya gandeng Pak Thomas yang sudah juara nasional di Telkom benar. Saya gandeng. Ya, buktikan Anda juara. Luar biasa. Kemudian keagamaan dan sosial kemanusiaan. Tadi saya sudah mengenai Pak Haji aja. Yuk kita majukan. Kita sudah berencana. Kemarin juga dengan Pak Dr. Ahmad Yani kita memikirkan Sumatera.
kena bencana. Kemudian kebutuhan sarana dan prasarana. Ini baru utama, yang lainnya banyak. Lanjut. Ini manajemen sistem transparan keuangan. Kalau mau transparan keuangan, saya ditawari untuk yayasan gratis. Ya, lewat HP kita bisa memantau pengeluaran sekecil apapun. Gitu ya. Nah, itu bisa. Saya kemarin kan udah ditawarin lagi, gitu kan? Itu bisa. Hanya permasalahannya maunya yayasan transparan. Itu. Karena ada yayasan yang tidak mau transparan. Yang tadi sudah Pak Pembina, ya, untuk kepentingan, bukan kepentingan jamaah, bukan kepentingan umat, tapi ada kepentingan pribadi. Ya, bukan saya ngomong. Baik, lanjut. Ini terus Pak saya sampaikan di sini bukan apa, biar melekat, oh ternyata yayasan itu luar biasa. Kalau berat ini kalau dilakukan sendiri, tapi kalau bebarengan insya Allah. Lanjut. Ini sekilas. Nanti saya minta arahannya dari Pak Dr. Yani yang sudah malang melintang di bidang yayasan. Tugas dan wewenang pembina nih. Pembina tidak mudah, Pak. Ya kan? Kewenangan pembina yang saya bawa aja nomor 2, mengubah perubahan anggaran dasar yayasan. Saya bukan pengurus, pembina. Gitu kan? Berat nggak pembina? Berat. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas. Saya bisa diangkat dan diberhentikan, termasuk pengawas, Bu. Mengesahkan program. Nanti program yang satu waktu disahkan. Dan jangan lupa dananya ada nggak? Jangan udah buat program, dananya dipasihan, wah kamunya pengurus di KKS. Ya, makanya saya kepada dokter. Ini tugas daripada wewenang pembina. Lanjut, contoh. Kemudian ini masih lanjut. Nah ini tugas dan wewenang pengurus. 1, 2, 3, mana ya? Gabus itu. Gabus. Ya pokoknya ada lah ini ya, tugasnya berat. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi kepentingan yayasan. Berikan kepenuhan sesuai haknya kepada pengurus. Ketika saya melenceng dari aturan, ingatkan oleh pengawas, tegur oleh pembina, dan bina masyarakat. Itu. Nah, jadi jangan biarkan dijalani andap gue, mau aja. Gitu kan. Saya senang kalau pembina itu mengingatkan saya. Senang kalau pengawas mengawasi terus, tapi jangan mengawasi doang. Berikan contohnya. Itu, ibu ya. Ibu pengawas itu memberi contoh. Yang baik itu ini, aturannya ini. Gitu. Lanjut. Terima kasih. Saya kira itu cukup, kurang dari 30 menit saya persingkat karena ada Dr. Ahmad Yani yang saya yakin tidak malang melintang di dunia yayasan. Nanti kita sharing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tekadkan faidah jam tawakal Allah, bertekad semaksimal mungkin. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan sehingga yayasan Ngabar Quran ini segera beroperasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.